Silakan Pak JE. Oke. Mari kita sekali lagi berdoa kali ini untuk minta perlindungan dari Tuhan supaya kita tidak punya pikiran yang salah. Kita tidak bisa dikuasai oleh iblis, tapi bisa diganggu, bisa diselewengkan, bisa dikaburkan, bisa diasumsikan. Ya, Bapak di surga, kami mau bicara mengenai Lucifer effect. Efek-efek dari Lucifer meneruskan firman-Mu mengenai the enemies, Tuhan. Kami berdoa agar Engkau melindungi kami daripada yang jahat. Kami confess, kami mengucapkan bahwa di dalam diri kami ada roh yang lebih besar daripada semua roh di luar kami. Kami juga confess dalam Lukas 10 ayat 19 bahwa Engkau memberi kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kami juga confess bahwa di dalam Engkau dan firman-Mu dalam kami terlindungi. Kami confess bahwa kami anak-anak-Mu. Kami confess bahwa kami adalah putra Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar tentang Lucifer effect. Dalam nama Yesus. Amin. Saya sangat diberkati dan cukup terkejut ketika Pastor Martin menyampaikan the enemies, ya. Itu adalah pikiran-pikiran saya. Dan malam hari ini memang saya mau menyampaikan Lucifer effect, ya. Mungkin aku aja yang sharing, boleh? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Tujuan daripada firman malam hari ini adalah supaya kita mengerti bagaimana halusnya, bagaimana liciknya, bagaimana manipulasi, bagaimana cara memelesetkan hidup kita, pikiran kita, hati kita dari kebenaran. Ya, saya akan memberikan totalnya itu ada 30 pemikiran, ya, dan kiranya Tuhan menolong kita. Ya. Two major duties of Lucifer adalah deception dan hamartia. Jadi deception itu adalah mengcover sesuatu yang sebenarnya harus dibuka, ya, manipulasi, ya. Dan hamartia itu kita tahu kemelesetan, ya. Nah, ayat yang mendasari dua hal ini adalah, ya, ada di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari kita saksikan video berikut ini dan kita bisa ambil, ya, ini semua. Udah ada suaranya belum, ya? Belum ada, Pak. Cuman video aja. Sebentar. Coba diputerin. Kalian yang muter, ya? From Glory to Curse, the story of Lucifer. The war between the angels and demons, between heaven and the underworld, provided inspiration for countless books, movies, computer games, and more.
According to Christian belief, shortly after the creation of the world, the great angel Lucifer arose and led a third of the heavenly army to rebel against the God. After a hard war, Lucifer was defeated by the archangel Michael, and he and the other rebel angels were thrown into hell, which was created as a prison for them. After his fall, Lucifer became Satan, the lord of all evil, and the fallen angels became demons. From that time to this day, they fight against the forces of good for the souls of men, and try to corrupt them and destroy the world. The scriptures clearly teach that the devil exists. First, Satan is mentioned in 7 books of the Bible: Genesis, 1 Chronicles, Job, Psalms, Isaiah, Ezekiel, and Zechariah. In addition, he is mentioned in 19 of the 27 books of the New Testament: Matthew, Mark, Luke, John, the book of Revelation, and more. The book of Ezekiel describes a picture in which God began the work of creation. He chose to limit himself to a certain plan or pattern that he did not want to deviate from. When the animals were created, they fulfilled a certain part of this pattern or plan. When man was created, he fulfilled another part of this plan, and the angels fulfilled another part. But when God created this particular individual, he sealed the plan. In doing so, he completely completed the pattern he designed in the fields of wisdom and beauty. This means that of all the created beings, Lucifer, or Satan as he is called, is much wiser and more beautiful. He was a whole, perfect, innocent at the time of his creation. God created him without any flaw. He was so perfect that he was given a special ability, the power to choose the opposite thing, the ability to choose in a way or something that is contrary to one's nature. He was holy and perfect, but he was able to decide and choose an imperfect and unholy choice. In the book of Isaiah 14 verse 12, the devil is called Hillel ben Shahar. The Latin translation is Lucifer, which, based on this passage, became the name of Satan. In the book of Revelation 22 verse 16, we are aware. Ya, udah habis. Bisa saya teruskan lagi ya. Memang kepotong sih. Ya. Nanti lengkapnya saya kasih lewat bentar, bagaimana ini itunya ya? Mungkin coba di next Pak Yakob. Iya, nih next-nya nggak keluar. Pakai apa? Atau di escape dulu mungkin, Pak. Ya, saya skip dulu ya. Oke. Lo kembali sini lagi. Oh, sih. Biar kita bantu aja kali Pak. Ya wes, bantuan aja. Udah matiin aja punyaku. Ditimpa aja. Ya, next. Ya, 6 tanda dari pekerjaan Lucifer itu, mari kita lihat teman-teman. Ya, yang pertama itu individual cult atau blind obedience. Next. Next. Halo? Halo?
Ya, sudah next, Pak. Loh, aku kok masih Yohanes 4? Oh, ditutup aja, Pak, yang Bapak punya. Apa nutupe? Nutupe piye iki? Nah, gimana nutupnya itu? Dua exit ini. Aduh, Eh, ini. ada yang bisa remote? Coba aku, ya, coba bisa ditutup dulu mungkin. Bentar. Bisa. Oke. Oke. Udah? Kita nggak kelihatan sih di sini, Pak. Coba keluarin lagi. Siap, kita yang keluarin ya. Oke, Pak. Ya. Jadi 6 tanda dari Lucifer Effect itu pertama individual cult atau blind obedience, ya. Kedua passive procrastination atau procrastinator orangnya, traumatic experience, ya, past traumatic stress disorder, kemudian purposeless without vision, emotional disorder, impulsif dan over introvert atau lack of openness, ya. Ini kalau Anda cari di mana googling pasti nggak ada karena ini dari konseling saya. Ya. Apakah ini pernah saya sampaikan sebelumnya? Pernah beberapa poin yang ini sudah pernah, Pak. Semuanya? Belum. Oke, next kita lihat ya. Individual cult atau blind obedience itu Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati kalau kita sampai adorable itu miliknya Tuhan. Kita mesti sampai hormat, respect aja ya. Kita suka, hormat, respect. Tapi kalau kagum itu coba dilihat ya, Pak Martin, apa bahasanya Pak? Dikagumi manusia. Adorable kalau nggak salah ya. Itu Iya. Jangan sampai ke situ ya. Kita boleh menghormati, suka ya. Tapi jangan sampai adorable. Adorable itu udah sampai menyembah gitu ya. Nah, tandanya biasanya apa? 5 tanda kultus individu. Patuh tanpa tahu alasannya. Ya. Jadi nomor 1 next ya. Kalau misalnya Pak Yakub nanya, apakah kamu tahu kenapa mesti korabdeo? Kenapa kamu mesti berdoa pagi dan lain sebagainya? Lalu dia bilang nggak tahu. Nah, itu mesti tahu kenapa alasannya gitu. Dan kita berhak untuk nanya kenapa kita perlu seperti itu. Kenapa kita doa puasa. Nah, Pastor Martin, kita diskusi boleh ya Pak ya? Boleh ya? Silahkan, Pak. Di gereja kami itu, Bapak udah tahu lah gereja apa ya. Jemaat dikasih tahu kita doa puasa 2 minggu. Untuk apa? Ya doa puasa aja gitu. Nah, saya nggak mau kalau begitu. Gitu. Jadi kita boleh menolak kayak begitu. Gitu. Ya, atau kalau didesak terus dia cuma ngomong ya untuk latihan rohani lah. Latihan rohani masa cuma doa puasa. Gitu. Jadi firman pada malam hari ini cukup ini ya Pak, saya mohon izin Bapak juga bisa menyelah saya, meng-counter saya kalau dirasa ini bisa menjadi pemberontakan di BCC. Baik, Pak. Gimana Nanti aku menurut boleh Bapak? tambahkan beberapa note ya. Iya. Ya, patuh tanpa tahu alasannya, Bapak setuju nggak bahwa kita itu perlu tahu kenapa ada DNA, ada femcell dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau itu menurut saya sudah dijelaskan ya semua. Tapi kalau kita udah dijelaskan nggak mau ngerti, itu salahnya bukan dari leaders ya, salah dari Anda sendiri gitu. Kedua, fanatisme yang emosional. Jadi
sekali lagi saya tidak ada cara lain selain memberi contoh dari gereja saya ya gitu. Pastor di gereja saya itu kayaknya the world best pastor in the world gitu. Padahal ketika saya di luar melayani gereja lain, saya ditanya dari mana, saya dari gereja ini. Oh, pendetanya siapa? Saya ngomong ini gitu. Kenal juga kagak gitu loh Pak. Ya. Tapi kalau ngobrol sama jemaat di gereja saya itu apa ya? Orang bilang, wah ini Bapak ini udah terkenal di seluruh dunia, langit dan bumi di bawah bumi gitu, kayaknya begitu ya, gitu sampai fanatisme yang menurut saya emosional ya gitu. Dan logikanya ya tidak semua gereja bisa tahu siapa kita, gereja kita, pastor kita, ya kan? Ketiga, berkorban tanpa prioritas ya. Seringkali kalau sebelum menikah kita bisa melayani, tapi begitu sudah menikah terus ditanya gitu loh. Oh, the meeting is being live stream. Is it? Ya, oke. Enggak, Pak. Ini nanti hanya untuk terbatas saja. Ditutup nanti, Pak. Nggak apa-apa, mereka dengar juga nggak apa-apa. Paling saya disalib nanti. Ya. Ya, terus mereka bilang, sebentar ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sambil kita tunggu bareng dengan Pak Yakob, ini adalah salah satu topik yang sudah sering sekali kita bicarakan, bukan baru yang pertama. Buat teman-teman, mungkin aku boleh kasih beberapa tambahan ya. Kenapa hal ini perlu kita bahas? Kultus individu itu sangat kuat. Kenapa? Alasannya salah satunya adalah kebanyakan orang Indonesia itu kurang mau belajar dan mereka hanya mau mengikuti aja gitu ya. Contoh di beberapa kasus tadi Pak Yakob juga udah bagikan, ada beberapa gereja even yang ketika terjadi perceraian gitu ya di dalam gerejanya gitu, tapi tetap itu terjadi perceraian dan pendetanya menikah lagi gitu. Dan tetap itu juga masih ada yang mau gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita belajar kan justru melihat segala sesuatu itu berdasarkan dari tindakan ya. Jadi berdasarkan dari perbuatannya gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu mengerti, perlu belajar. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang cukup bagus. Pak Yakob udah kembali bersama dengan kita. Iya, Pastor Martin, Pastor Rika, saya mohon dengan hormat, dengan kasih, koreksi saya kalau saya kebablasan, karena saya tidak bermaksud untuk ngajarin jemaat untuk berontak pada gereja, atau apalagi kepada Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Baik, Pak. Ya, berkorban tanpa prioritasnya seperti ini. Kalau kita dulu belum menikah ya seperti kalian, wah udah melayani. Tapi begitu menikah kan punya anak dan lain, sibuk terus dipanggil, kamu kok mundur? Kamu udah nggak cinta Tuhan lagi. Nah, kata-kata seperti itu apa ya? Seyogianya nggak keluar gitu loh. Kita sebelum bekerja bisa melayani banyak waktu, tapi sudah bekerja itu kan melayani Tuhan. Kalau 3:23, ya kan berkeluarga juga melayani Tuhan. Jadi terus ada kata-kata yang nggak pantas begitu ya. Keempat, membela walau bersalah. Jadi pada waktu ada satu pemimpin kami jatuh, itu dia ngaku dengan istrinya di depan jemaat, tapi ada yang teriak dari belakang, itu bohong katanya. Jadi walaupun pemimpin itu mengaku bersalah, dia tetap bela gitu loh. Itu terjadi benar-benar, makanya saya berani menulis seperti ini. Dan karena fanatisme yang tidak perlu itu akhirnya menjadi sebuah kebodohan ya oleh orang-orang yang mengikuti, yang Tuhan sendiri benci gitu loh, dengan orang yang tidak tahu bagaimana menundukkan diri yang benar gitu loh. Tapi kalau misalnya pastor kita, ya pemimpin kita sudah betul-betul hidup kudus, benar, dan Anda tidak mau, itu hukuman kena Anda. Ya. Kelima, percaya tanpa pengertian. Ya, kita percaya aja. Kenapa mesti perjamuan? Ya, perjamuan aja. Kenapa kita mesti memberi perpuluhan dan tanpa ada pengertian sama sekali.
Nah, itu nanti kita bisa jadi bahan diskusi ya, Pastor Martin. Ya, Ya Pak, setuju Pak. next, passive procrastination atau procrastinator orangnya. Ulangan 23 ayat 21. Ya, ini Lucifer effect ya. Jadi bentuk-bentuk penipuan, deception dari Lucifer. Apabila engkau bernasar pada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu. Sehingga hal ini menjadi dosa bagimu. Ya, jadi kalau kita sudah berjanji mau melayani, ya kita tepati. Kalau kita tidak berjanji, ya nggak apa-apa. Ya, nah makanya kalau janji itu Tuhan sampai dari sini sampai kapan gitu loh. Yang jelas, makanya kalau kita nggak percaya Tuhan itu ada dan nyata, ya akhirnya kita terjebak di dalam apa ya, kata-kata kosong, janji-janji manis kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda terhadap janji yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Maksudnya begitu, ya. Karena iblis itu mau kita itu emosional gitu loh, janji ini, janji itu untuk ikut Yesus, apalagi sudah suasananya sudah gimana gitu. Saya kasih tahu ya, di gereja itu iblis nggak berhenti bekerja loh, dia tetap bekerja, tapi begitu kita terjebak di dalam kekosongan janji, ya di situ iblis mulai menuntut. Ya, 5 tanda suka menunda, sering tidak tepat waktu kita ya dalam memberi next ya, dalam menepati janji. Kedua, kehilangan prioritas. Ketiga, mudah terdistraksi. 4, lemah di komitmen. 5, kemauan lemah. Saya ingin setiap saudara mulai meneliti satu-satu, ya, tidak tepat waktu dalam menepati janji maupun ya komitmen ya, gitu. Kehilangan prioritas, mudah terdistraksi, ya alasannya ada ya, karena ini alasan itu, lemah di komitmen dan kemauan lemah. Saudaraku, hari ini kalau saya mau alasan ya cucu saya di rumah sakit ya. Kalau saya mau alasan hari ini saya juga ada komsel. Kalau saya mau alasan hari ini saya juga sakit. Kalau saya mau alasan hari ini istri saya juga sakit ya. Tapi saya nggak mau kehilangan prioritas. Saya tetap lakukan kehendak Tuhan. Ya, saya sudah ditegur oleh Pastor Martin, Pak Yakub udah janji tapi banyak alasan gitu ya. Saya bertobat saudara-saudara. Ya, mudah terdistraksi. Nah, saya nggak mau itu, gitu. Saya siapkan benar-benar acara malam hari ini, juga pada hari Minggu nanti. Hari Minggu nanti itu tiba-tiba saya disuruh ini Pak Martin, gantiin seseorang di gereja kami, langsung saya tolak, saya nggak bisa gitu. Segede apapun itu ya saya tolak gitu. Lemah di komitmen dan kemauan lemah, ya biasanya kita nggak bisa mengambil keputusan, ya. Lalu selanjutnya traumatic experience atau PTSD ya. Itu post traumatic stress disorder. Yesaya 43 ayat 18 firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya tidak berkata bahwa kita bisa melupakan 100% masa lalu kita. Tapi masa lalu itu tidak boleh berpengaruh lebih dari 20% Pareto. Ya. Perhatikan istri Lot itu terpengaruh sampai sedemikian. Tuhan bilang jangan lihat ke belakang, maka dia jadi tiang garam. Dan Yesus bilang garam itu kalau tidak asin hanya dibuang dan diinjak orang. Dan ketika saya ke Israel, tiang garam itu memang masih ada dan tidak asin, saudara. Nah, ketika kita melihat ke belakang, kita itu akan apa ya, baik itu baik maupun buruk itu nggak perlu gitu ya. Nggak perlu gitu. Seorang hamba Tuhan ngomong dengan saya, datang pada dengan istrinya, Pak, dulu saya dikasih Tuhan nomor telepon. Nomor langsung, ketika saya telepon dikasih namanya, persoalannya apa, dan orang itu bertobat. Wow, keren banget ya. Tapi istrinya bilang, itu adalah dulu yang sekarang Pak, coba tanyakan gitu ya. Jadi 5 tanda terperangkap masa lalu itu sering takut yang tidak logis ya. Takut itu baik, tapi kalau tidak logis, nggak ada alasannya, ya takut jatuh di ketinggian 30 cm, nah itu masalah ya. Ya 30 cm, ya mestinya 30 meter baru kita takut, 30 cm ya enggak lah gitu loh. Melihat ancaman yang tidak nyata, sering tertekan dengan situasi, mudah curiga dengan sesama, sulit menerima perubahan. Nah ini biasanya
tanda-tanda terperangkap masa lalu, teman-teman. Ya, sekali lagi coba dicek ya, apakah kita ada seperti ini. Ya, kita baru kenal dengan seseorang lalu curiga, ya, sulit menerima perubahan, suruh perubahan begini nggak mau, begitu nggak mau, sering tertekan dengan situasi. Ya, kita menyalahkan situasi, melihat ancaman tidak nyata. Ini kalau sampai terjadi ya berarti kita sudah terperangkap masa lalu, ya. Kemudian selanjutnya purposeless without vision. Saya agak cepat karena saya mau diskusi ya. Amsal 14 ayat 8 mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Dengan gampangnya begini, orang yang bodoh itu nggak tahu jalannya. Tapi orang berhikmat itu adalah orang yang tahu jalannya dan dia disebut cerdik. Orang bebal ketipu dengan pikirannya sendiri, dikira jalan itu benar padahal salah. Nah, saya mengambil ini bukan vision adalah orang yang bisa tidak menjadi liar. Saya nggak ngambil itu ya. Jadi orang yang tahu jalannya ke depan kemana ke arahnya, tidak bias 1 derajat pun, maka dia akan mencapai tujuannya. Tetapi sesungguhnya banyak orang yang mengalami 5 hal ini. Mari kita lihat. Ini seringkali ditawarkan oleh Lucifer ya, menyangkali kesalahan. Ya, menyangkali kesalahan itu berarti dia nggak mau diperbaiki arahnya. Ya, 2 Timotius 3:16 untuk memperbaiki kelakuan, tapi dia nggak mau. Jadi arahnya tetap miring gitu. Menolak kritikan. Ya, dikritik ya dia ada alasan, menyangga nasihat yang baik. Ya dia intinya nggak mau berubah. Dia jalannya tetap ke situ. Berpikir pendek saja. Kita lihat aja nanti berpandangan sempit. Nah, teman-teman, keras kepala itu mirip dengan kebodohan, dan orang yang bodoh itu jalannya pasti tersesat. Gitu. Ya. Jadi yang selanjutnya emotional disorder atau impulsif ya. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dia menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi ini sudah saya khotbahkan ya pada hari Minggu di mana di BCC ya. Menguasai diri dalam pikiran, perasaan, kemauan, perkataan, perbuatan maupun respon ya. Dan ini buah Roh Kudus yang ke-9. Kita lihat tanda orang kehilangan penguasaan diri, dia hanya menuruti keinginan mata. Dia nggak bisa untuk memejamkan mata, dia nggak bisa menolak. Ya, dilihat terus, mudah tersulut emosi. Harus sekarang, kalau nggak sekarang nggak bisa. Resiko belakangan, yang penting puas. Nah, ini ya, saya mencoba sepraktis mungkin menerjemahkan bahasa-bahasa psikologi menjadi bahasa yang bisa kita mengerti. Ya, 5 tanda kehilangan penguasaan diri menurutin keinginan mata, ya, tersulut emosi, ya, emosi hijacking ini sebetulnya ya. Kemudian sampai emosi take over, starting now gitu ya, the power of now itu sebetulnya bicara sekarang tapi bisa juga besok. Ya, risiko belakangan itu risk management. Yang penting puas itu bicara mengenai contentment, sense of contentment. Nah, sense of contentment itu kalau orang nggak biasa bersyukur, dia akan terus punya masalah dengan keinginannya. Ya, nah yang terakhir over introvert. Ya, over introvert. Over introvert itu lack of openness ya, nggak mau terbuka, nggak mau percaya walaupun udah di DNA. Ya, Lukas 12 ayat 2-3, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Jadi saudaraku, ini tanda daripada kita over introvert ya, menutupi sesuatu yang harus kita buka, bahkan membuka seharusnya yang kita tutupi, itu kacau ya. 1, meninggikan privasi diri, 2, takut malu ya, 3, punya banyak topeng
Ya, keempat berani bohong demi gengsi. Yang kelima banyak rahasia diri. Oh, nggak dirubah ya ininya ya. Ya. Ada persoalan tidak dirubah ini. Ya, yang pertama meninggikan privasi diri. Ya, kedua takut malu, ketiga banyak topeng, keempat berani bohong demi gengsi, kelima banyak rahasia diri. Iya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menang? Yang lalu itu kan sudah saya baca di Enemies itu banyak tips ya dan trik, dan itu udah bagus sekali ya. Saya nggak nambahin lagi, Pak Martin. Saya cuma nambah satu aja, bahwa Anda perlu dimuridkan, Anda perlu dimentor. Ya, silakan. Next, jika ada 6 hal saja yang kita jujur akui, next, maka sesungguhnya dan seharusnya kita butuh mentor. Jadi kita telah dimentor, tapi masih ada minimal 3, berarti 30 dari musuh mentoring, maka sesungguhnya kita perlu bertobat atau kita akan gagal dalam sebuah proses yang mulia dari mentoring. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pastor Martin itu sudah cukup lengkap, saya cuma tambahin mentoring aja. Ya, next, teladan Kristus tentang mentoring 2 Korintus 6 ayat 18, dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anakku, anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kudus. Ya, 2 Corinthians 6 verse 18, and I will be a father to you and you will be my son and my daughter, says the all-powerful Lord. Ya. Baik, teman-teman, kita tutup PowerPoint-nya dan bisa dibagikan Pak Martin dan kita diskusi ya. Saya lebih senang dengan kalian itu diskusi. Silakan. Mungkin saya buka satu dengan pertanyaan begini ya. Apakah Anda tahu bahwa Lucifer itu sering menggunakan tipuan halus daripada tekanan kasar? Nah, kalau Anda tahu kenapa demikian? Ya, contohnya seekor monyet itu ketika dikasih terpaan angin kencang, dia pegangnya semakin kuat. Tapi ketika seekor monyet itu dikasih angin sepoi-sepoi, dia mulai ngantuk dan ditiup sekali dia blok jatuh. Nah, dengan kata lain, kenapa kok comfort zone itu bisa menjadi musuh kita? Comfort zone yang dialami oleh Daud, comfort zone dialami oleh Simpson, ya, comfort zone dialami oleh Hawa dan Adam, comfort zone dialami oleh hamba-hamba Tuhan, comfort zone dialami oleh murid-murid Yesus sampai tertidur. Nah, itu menjadi tipuan yang masih afdol, masih up to date sampai hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mau menjawab ya. Teman-teman dari Nantung, ayo boleh. Silakan teman-teman dari Nantung, bisa kita sama-sama diskusi ya. Ya, kenapa comfort zone itu masih relevan ya sampai hari ini dipakai oleh iblis untuk menipu kita, bukan di war zone. Silakan. Gereja kalau dibakar, dihancurin, terus diancam, wah imannya tambah kenceng. Tapi di Eropa, di Amerika, gereja itu dibiarkan bertumbuh, di Manado juga, akhirnya gereja banyak jatuh dalam dosa. Nah, itu menurut Anda kenapa kok bisa terjadi demikian? Silakan. Ya. Yuk, silakan teman-teman dari Nantung bisa ya, thank you. Pastor Jacob bisa ulang lagi pertanyaannya tadi, soalnya Aku ulang, nggak apa-apa, aku ulang. Kenapa kok kita lebih cenderung tuh justru ketika lagi sedang dalam keadaan yang nyaman, malahan justru kita jadi lemah. Justru dalam keadaan kita tertindas itu malah kok kayak sepertinya lebih kuat, war zone. Menurut kamu bagaimana? Kalian, menurut kalian? Nah, mungkin saat kita tertindas, kita sadar kita lebih membutuhkan Tuhan. Dan saat kita nyaman, mungkin
kita lebih lengah aja gitu. Luar biasa. Boleh kenalan nggak? Namanya siapa? Biarin Pak Yakob juga bisa kenal kamu. Aku Reynard, bisa dipanggil Ray, dari Bandung. Oh, dari Bandung. Oke, Renite. Oke. Ray, eh, Ray, kau di gambar itu kamu yang bawa guling ya, bantal ya di ya, ya. betul. Ah, itu. Kalau misalnya misal ya ini bergurau bukan serius. Kamu coba sampingkan bantalnya. Minggirkan, ya. Bagaimana rasanya? Bedanya apa? Kurang nyaman, Pastor. Ya. Ya, sekarang taruh lagi bantalnya. Ah, ya. Kalau kira-kira kamu lagi ngantuk sekali dan disuruh baca firman pakai bantal gitu, apa yang terjadi nih? Lebih tergoda untuk tidur. Iya, gitu. Nah, itu kenapa? Tadi jawabanmu karena tidak terancam ya. Kalau terancam kita butuh Tuhan, gitu ya. Betul. Jadi Ray mau Tuhan ngancam kita supaya kita lebih dekat sama Dia. Nggak gitu juga, Pastor. Mungkin lebih ke cara kita siap siaga kalau kita lagi nyaman. Biasanya kita lebih kurang aware dari sekitar kita, jadi kayak gampang lengah seperti yang diomongin. Tapi kalau saat kita lagi kayak dalam kesusahan, pasti kan lebih kayak wah harus kayak jadi lebih sensitif terhadap sesuatu yang bergerak misalkan, atau kayak ada sesuatu yang bisa istilah lebaynya kayak mau nyerang atau mau kayak gimana, ya pasti kita lebih siap siaga. Nah, tapi yang susahnya itu kalau menurut aku gimana cara kita bisa kayak tetap stay aware kalau misalkan kita dalam saat nyaman pun. Soalnya saat lengah itu biasanya musuh pada nyerang. Istilahnya begitu sih. Kalau Iya, aku. namamu siapa? Nama aku Joseph, bisa dipanggil Jojo. Jojo, bagus sekali ya, bagus sekali ketika kita waspada ya. Nah, Jo, kondisimu sekarang itu lagi sekarang kasih tahu ke Pak Yakob situasinya lagi diserang, lagi berjaga-jaga atau lagi apa, Jo? Sekarang ini, right now. Sekarang sih aku masih di antara tengah-tengah sih, kayak bisa dibilang bisa. Nggak dengar, Jo. Kenapa, Jo? Halo, mungkin kalau sekarang aku lebih merasa nyaman. Ya, aku rasa begitu. Dari tonasi suaramu, aku tahu kamu dirasa nyaman ya. Jadi sama dengan Ray tadi ya, karena ada bantal, ada rasa nyaman. Kemudian Jojo ada rasa nyaman. terus. Nggak apa-apa loh ya, nggak apa-apa. Jangan terus bantalnya dibuang, nggak apa-apa ya. Maksudku begini loh. Bukankah Ray dan Jojo kita itu mengejar kenyamanan ya? Bahkan ada istilah me time. Bagaimana menurut teman-teman di Nantung? Salah atau enggak sih me time itu? Dan kenapa tadi Pastor, sorry? Kalau kita mengejar kenyamanan itu salah enggak sih? Me time, istilahnya kan banyak me time. Ya mengejar kenyamanan itu ya perlu, soalnya kan kalau misalkan dalam tekanan terus ya otak gimana nggak mau stres. Kayak tekanan terus kan, jadi ya kenyamanan itu perlu, cuman kalau kelebihan udah baik. Gitu ya. Ya guys. Menurut kalian me time itu berapa persen dari keseluruhan waktu hidup kalian? Aku cenderung lebih prefer tuh kalau me time ya bisa dibilang saat itu juga itu pas malam sebelum tidur. Itu kalau menurut aku, karena ya lebih nyaman di situ. Ya. Kayak setiap malam. Coba baca Lukas 21 ayat 36. Jojo sama Ray. Lukas 21 ayat 36.
Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, itu dalam bahasa Yunaninya watch and ready to war. Watch ya, mengawasi, and ready to war itu ada perisai iman dan pedang roh ya. Ya nyantai tapi posisinya siap begini gitu loh. Nah, itu mungkin nggak kayak begitu, Joe dan apa tadi Ray. Ya. Bisa dibilang begitu. Mungkin nggak bisa sepenuhnya ready karena kita juga lagi nyantai, Pastor. Oke, terima kasih kejujurannya. Coba baca, kalau nggak sepenuhnya ready, apa yang terjadi menurut ayat ini? Itu Yesus yang ngomong. Apa yang terjadi? Kita bisa menjadi lemah, betul? Betul. Menjadi lemah. Kita bisa tiba-tiba kena serangan, betul? Betul. Jadi hilang. Kita nggak tahan berdiri, betul? Betul. Iya. Kehilangan fokus juga. Kehilangan fokus juga. Jadi aku nggak bilang terus nggak boleh nyantai, apalagi mau tidur ya, gitu. Tapi ada tubuh, jiwa, roh kan, gitu loh. Roh itu selalu berjaga-jaga, jiwa itu selalu waspada, dan tubuh boleh istirahat. Bisa nggak? Bisa. Jadi dengan kata lain, tubuh boleh me time, ya, tapi jiwa itu tetap harus waspada, dan roh harus tetap berjaga. Nah, aplikasinya gimana tuh? Ayo, yang perempuan di Nantung, ayo silakan. Gimana itu? Tubuh boleh istirahat, roh berjaga-jaga, jiwa berjaga-jaga, roh siap perang. Ayo, gimana? Mungkin pertanyaannya gini, kalau kita tidur, apakah roh kita juga tidur? Silakan yang gadis, yang perempuan jawab. Enggak, Pes. Enggak, oke. Kalau kita tidur, apakah jiwa kita tidur? Ya, jiwa itu pikiran, perasaan, kemauan. Kenapa kita waktu tidur bisa ngimpi? Kita merasa perang, bisa diserang, karena jiwa nggak pernah tertidur. Ya, jiwa dan roh tidak. Tapi tubuh butuh istirahat. Yesus juga begitu. Jadi aplikasinya bagaimana? Ketika kita mau tidur, kita berdoa supaya malaikat Tuhan menjagai jiwa kita. Dan roh kita tetap menyala-nyala. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi, silakan. Oke. Ya, saya kembalikan ke Pastor Martin. Silakan, Pastor. Oke, untuk beberapa pertanyaan yang sudah ada, mungkin bisa langsung dibacakan, Net. Oke, seru banget ya hari-hari ini. Kita banyak banget diskusi, teman-teman juga langsung tanya, discuss. Pak JE juga jawab pertanyaannya meskipun ada yang kucluk-kucluk, tapi seru banget. Ya, sebentar kita juga mengingat waktunya kita yang di China, udah mau jam 11 malam. Jadi mungkin kita bisa dengerin rangkuman singkat ya dari Yelike. Boleh. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang Lucifer effect ya, yang ada 6 dari ban obedience, passive procrastination, traumatic experience, purposeless without vision, emotional disorder, impulsive, over introvert, lack of openness juga. Yang tadi juga kita sudah diskusiin kayak apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan sehari-hari. Ternyata ini sainsnya itu benar-benar dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga ada diskusi juga gimana kita harus tetap stick ke firman Tuhan, dan juga kayak how to divide. Yang tadi yang kayak salah satu poin yang aku nangkep banget itu karena yang tentang
ternyata tubuh, jiwa, dan roh itu juga yang tubuh misalnya boleh me time gitu yang tadi pertama banget gitu. Tapi jiwa ternyata harus tetap berjaga-jaga dan juga roh itu harus tetap dalam keadaan siap perang gitu. Nah, mungkin ada banyak hal yang di dalam kehidupan kita itu terus terjadi gitu. Dan kalau misalnya kita perhatiin satu-satu sendiri, kita bakal kalang kabut. Makanya kita juga butuh kalau misalnya di BCC kita ada DNA, which is teman-teman 3-5 orang, satu grup yang kita itu benar-benar akuntabilitas dan juga kayak sharing kehidupan kita masing-masing, tujuannya untuk dimenangkan bersama. Nah, mungkin juga teman-teman mungkin kalau misalnya ada struggle bisa juga ikut dalam DNA yang juga kita bisa benar-benar akuntabilitas, bukan terbuka doang, bukan buat curhat doang, tapi kita juga benar-benar mau diselamatkan dari apa struggle kita. Nah, yang terakhir juga Pak Dr. Jacob Estre juga sharing tentang efeknya mentoring ya gitu. Jadi diharapkan kayak teman-teman juga yang mau DNA bisa kontak sama aku atau Natasha atau CL mungkin gitu juga. Dan ya mungkin ada tambahan dulu sama Natasha sebelum kita doa tutup. Kayak ingat-ingat juga materi kemarin yang dulu banget itu matetes ya, kita mau sama-sama jadi matetes di mana kita itu murid Tuhan yang mendengar dan juga melakukan. Kalau kita tidak melakukan artinya kita bukan murid gitu. Oke. Sebentar kita akan tutup, kita akan doa bersama dan nanti dilanjutin sama PSM untuk doa berkat ya. Doakan Pak Yakob dulu ya. Teman-teman silakan. Oke. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, thank you ya Tuhan kalau hari ini Tuhan sudah banyak share tentang apa yang juga jadi struggle kita, apa yang juga kita masih harus sadar terhadap pencobaan-pencobaan dunia. Tuhan kiranya juga pakai kami supaya kami juga bisa jadi terang-Mu ya Tuhan. Tuhan juga terima kasih ya Tuhan kalau misalnya Tuhan juga udah kasih kesempatan untuk Pak JE untuk share apa yang juga Pak JE udah personally dapat dari Tuhan. Tuhan kiranya terus tutup bungkus, lindungi, kasih kesehatan untuk Pak JE ya Tuhan, untuk supaya ia terus dapat bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan dalam menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri hati yang kuat juga ya Tuhan kepada Pak JE dan juga keluarga ya Tuhan. Kami tutup bungkus seluruh keluarga BCC dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Kami berdoa, kami minta berkat daripada Tuhan, boleh turun ke dalam diri kami semua. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai teman-teman sekalian. Pergilah, jadilah berkat, jadilah terang dimanapun kau berada. Mari sama-sama kita boleh terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dr. Martin. Jacob, untuk Pak Yakob. Ya. Thank you banyak Pak. Terima kasih banyak Pak JE. Ya. Shalom BCC Family, semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC, agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.